Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku calon siswa SMP Negeri 1 Ngantru, salam sehat untuk semuanya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter yang akan kita jelaskan melalui slide sebagai berikut. Pendidikan karakter anti narkoba dan anti korupsi. Pengertian pendidikan karakter menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Kertajaya 2010. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan kepribadian dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga kepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yakni intelijensi plus karakter. That is the goal of true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Artinya anak-anak akan melakukan atau mencintai yang ciptaan Tuhan dengan apa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak-anak untuk dilaksanakan sesuai dengan perintah. Sedangkan ciptaannya banyak sekali, termasuk tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Anak-anak pun juga wajib untuk mencintainya dan merawatnya dengan baik sehingga tetap bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Diharapkan anak-anak nanti bisa hidup mandiri dengan tanggung jawab apa yang telah kalian perbuat, sehingga kalian bisa mempertanggungjawabkan apa semuanya yang pernah Anda lakukan sesuai dengan kriteria. Ketiga, kejujuran dan amanah diplomatis. Kejujuran yang harus dilakukan oleh setiap manusia, sehingga kalian mulai dari kecil, sejak usia 4 tahun di playgroup, seharusnya kalian sudah melaksanakan dan belajar dari kejujuran yang bisa kamu lakukan dengan cara melihat, karena kejujuran adalah menjadikan amanah di mana orang tua sebagai bapak atau ibu bertanggung jawab mendidik anak-anak yang masih
usia 4 tahun dalam kebaikan termasuk kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Kalian semua wajib menghormati satu dengan yang lain, apalagi dengan orang tua. Tutur kata yang baik, santun, yang indah, sehingga tidak pernah menyinggung perasaan satu dengan yang lain atau dengan teman, bahkan dengan orang tua. Jadi hormat dan santun adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kalian jalankan. Kelima, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong, kerjasama. Dermawan adalah apabila kalian memiliki sesuatu dan kalian wajib memberikan sedikit untuk sahabat atau teman yang membutuhkan. Artinya di situ juga termasuk tolong menolong dalam kekurangan, di mana teman kita ada yang kurang, maka kita bisa membantunya secara bersama-sama atau gotong royong, kerjasama kelompok, sehingga akan meringankan beban pada teman kita semuanya. Yang enam, percaya diri dan bekerja keras. Artinya kalian nanti setelah dididik, maka jadilah anak atau manusia seutuhnya yang punya kepercayaan, keras, percaya diri, dan menjadikan bekerja keras, tidak malas, sehingga apa yang kalian inginkan akan tercapai sesuai dengan kepercayaan diri kalian masing-masing. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Pada suatu saat kalian nanti setelah lulus SMP ke SMA bahkan ke perguruan tinggi, maka kalian mungkin akan ada yang menjadi pejabat, baik itu di masyarakat desa atau di instansi pemerintah. Untuk itu kami menyampaikan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus kalian lakukan dan kalian jalankan secara jujur, adil. Artinya apa? Jujur dan adil. Jujur adalah kalian bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tupoksinya. Adil adalah memberikan job deskripsinya pada bawahan secara adil. Sedangkan tugas amanah sebagai pemimpin atau pimpinan wajib bisa mensejahterakan anak buah, dan apalagi di bawahnya masih ada suatu contoh, misalkan kalian nanti menjadi pejabat sebagai kepala desa, paling tidak kalian bisa mensejahterakan sekretaris-sekretaris atau lembaga yang ada di desa, dan juga mensejahterakan masyarakat di desa pada umumnya. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Kita sebagai manusia biasa, manusia biasa, sebaiknya selalu banyak melakukan rendah hati, berbuat baik dan bermanfaat, yang tidak pernah mempunyai rasa benci, dendam, dan iri dengki, sehingga apa yang kita lakukan tetap bisa kita nikmati dan nyaman. Yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Toleransi adalah kita selalu saling menolong, membantu antara satu dengan lain. Dengan toleransi maka kita akan bisa meringankan beban seseorang atau kelompok golongan, yang akhirnya bisa menyatukan dari kelompok kita, yang tercipta suatu kedamaian di dalam suatu pengambilan tindakan. Sudahkah kalian memiliki 9 pilar karakter tersebut? Berikutnya
narkoba, psikotropika dan bahan aditif lainnya dampak terhadap kesehatan. Ini hal yang dilarang. Berikutnya, narkoba, psikotropika dan bahan aditif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Paling tidak 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba seperti ada pada gambar ini. Narkoba menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Psikotropika, perubahan mental dan perilaku. Narkoba, zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asalnya alami, tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contoh ganja, opium, daun, koka, dan lainnya. Semi-sintesis melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh morfin, heroin, kodein. Sintesis diproduksi secara sintesis. Contoh amfetamin, penhipidin, pentidin, dexamfetamin. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, depresan, downer berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Stimulan untuk upper berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, segar dan bersemangat secara berlebihan. Halusinogen menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Golongan narkotika golongan 1 tidak digunakan untuk pengobatan. Ketergantungan plus heroin, tau, penasun, ganja, kokain, opium, mental, opium masak, candu, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan seperti morfin, metidin, dan lain-lain. Narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan seperti kodein, etil, morfin, dan lainnya. Golongan psikotropika golongan 1, ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat ekstasi, lisergik, ditilimida, psikologian, meskalin, dan lain-lain. Golongan 2, ketergantungan kuat, digunakan untuk pengobatan amfetamin, metafetamin, dan lain-lainnya. Golongan 3, ketergantungan sedang, fenitrazepam. Golongan 4, ketergantungan ringan, dan diazepam, phenobarbital, tetrazepam. Zat adiktif. Beberapa contoh zat adiktif: inhalan, zat yang terdapat pada lem dan pengenceran, cat, thinner. Alkohol, minuman yang mengandung etanol, tembakau atau rokok. Obat penenang, zat yang menimbulkan halusinasi. Narkoba disalahgunakan rasa ingin tahu karena coba-coba penasaran, ikut-ikutan teman. Kompensasi, ada masalah, tren agar diterima di lingkungan. Pengertian salah, dicoba dan ketagihan. Tolaan, pengendalian diri. Bahaya narkoba, segi kesehatan, rusak organ-organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. HIV, AIDS, overdosis, kematian. Segi psikososial, kriminalitas, kecelakaan lalin, kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, disharmoni keluarga. Hukuman,
pemilikan, produksi, penjara 10 tahun, denda 500 juta. Narkotika 2, penjara 7 tahun, denda 250 juta. Narkotika 3, penjara 5 tahun, denda 100 juta. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan: 1. Ganja, narkotika golongan 1. Dampak dari pemakaian ganja dianggap positif, perangsang tenang, relaksasi, euforia, nafsu makan meningkat. Efek negatif: ansietas, panik, paranoid, halusinasi pendengaran, penglihatan, geng koordinasi, kehilangan memori jangka pendek, takikardi, gangguan konsentrasi sering, kecelakaan, malas tidak bersosialisasi, kanker paru-paru. Gejala putus zat kanabis atau ganja: ansietas, mudah tersinggung, anoreksia, tidur terganggu, sering mimpi buruk, gangguan gastrointestinal, keringat malam hari, tremor. 2. Ekstasi, psikotropika golongan 1, inek, kancing yaitu yapi, drug, butterfly, black heart. Efek ekstasi: rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, pecahnya pembuluh darah otak, meninggal. LSD, Receptive Acid Limit. Tanda-tanda pemakai lem: mata merah, berkaca-kaca atau berair, berbicara lambat, bergumam dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau bahan kimia. Lanjutan: sesak napas, aktivitas ngelem ditutup tas plastik, asfiksia, kurang suplai O2, Sudan, sniffing death, mati mendadak akibat spasme otot pernapasan, bunuh diri, depresi dan halusinasi. Ciri-ciri penggunaan narkoba: prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, cadel atau gagap, sempoyongan. Heroin, opium, kanabis, ekstasi. Mengapa narkoba dilarang? Ajaran agama: semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba, sehingga anak-anak diwajibkan tidak ada satupun yang mengonsumsi narkoba. Lebih-lebih situasi yang seperti ini harus betul-betul memahami paham tentang agama, sehingga tidak akan terjebak di dalam narkoba. B. Kebijakan pemerintah: banyak peraturan perundangan mengatur tentang narkoba, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Menghancurkan tujuan hidup dan masa depan, merugikan negara. Mengapa narkoba perlu dihindari? Karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain, terhadap pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba boleh dipakai? Untuk kepentingan medis, misalnya operasi. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. C. No to drug.
pengobatan narkoba, terapi adiksi, detoksikasi, terapi infeksi medis, rehabilitasi, pelatihan mandiri, pencegahan terhadap narkoba, perkuat iman, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik, isi waktu luang dengan kegiatan positif, hindari pintu masuk narkoba. Thank you. Say no to drug. Cukup emang bisa nanti. Banyak semua.